Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan kita kembali tentang mengendalikan diri. Mengendalikan diri merupakan suatu perbuatan yang sangat sulit untuk dilakukan. Namun, kita bisa sedikit demi sedikit untuk mempelajarinya. Pada dasarnya, setiap manusia sangat mudah terpancing dan terbawa emosi. Oleh karena itu, manusia disebut dengan makhluk yang berperasaan, atau bisa juga disebut dengan emosional. Terkadang dalam keadaan tertentu, kita merasa sangat sulit untuk mengendalikan diri sendiri. Banyak sekali hal-hal yang dapat membuat kita ingin marah dan memberontak terhadap sesuatu. Semua itu timbul dan lahir karena adanya emosi. Emosi adalah perasaan yang timbul dalam diri kita secara alamiah, yaitu berupa bisa marah, sedih, bosan, cinta, benci, senang, atau lain sebagainya. Emosi ini merupakan efek atau dampak yang terjadi atas sesuatu yang dialami. Membicarakan tentang emosi, maka kita juga harus mengetahui tentang yang namanya kecerdasan emosional. Jadi kecerdasan itu ada 3. Ada yang namanya EQ, SQ, ada juga EQ. Dengan kecerdasan inilah seseorang akan mampu untuk memotivasi diri, bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan suasana, dan mampu mengendalikan stres dan keadaan yang sedang kita hadapi, apapun keadaan tersebut. Janganlah tergesa-gesa dalam memvonis suatu kejadian. Lihatlah sebab mengapa itu dapat terjadi dan klarifikasi terlebih dahulu. Bukankah kita sudah belajar tentang tabayun? Nah, jadi kita harus mencari tahu dulu sebab dan musabab sesuatu itu terjadi. Cobalah untuk terus bersabar dengan lebih banyak mendengar daripada berbicara. Bukankah kita sudah diciptakan satu mulut dan 2 telinga? Itu gunanya agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Belajarlah untuk menerima keadaan, jangan melanjutkannya ke dalam perdebatan. Karena dengan perdebatan pasti akan mencari pemenang dan menimbulkan dendam. Cari lingkungan yang membawa kita menuju ketenangan sehingga mudah bagi kita mengendalikan diri. Itulah beberapa cara untuk mengendalikan diri. Jangan terus larut dalam emosi, kemudian terbawa kepada kebencian, karena kebencian itu akan menular kepada orang lain. Jadi bukan cuman kebencian itu ibarat seperti api. Jadi dia kalau ada sesuatu di sebelahnya pasti dia akan merambat-rambat terus. Itulah kebencian. Jika ada orang lain melihat 2 orang saling membenci, maka di dalam dirinya pun akan lahir rasa benci kepada orang tersebut. Imam Al-Ghazali pernah berkata, kebahagiaan terletak pada kemenangan dalam memerangi hawa nafsu dan menahan suatu kehendak dan keinginan yang berlebihan. Dan orang yang kuat dan hebat bukanlah orang yang cepat marah dan menunjukkan kekuatannya, tetapi orang yang hebat dan kuat adalah orang yang bisa menahan nafsunya ketika marah. Seseorang dikatakan pemenang bukan karena ia dapat peringkat di nomor 1, tetapi seseorang pemenang sejati yang sebenarnya ialah orang yang mampu dan bisa mengendalikan dirinya dalam segala hal. Sebuah pekerjaan keras yang telah kita lakukan bersusah payah dapat hilang begitu saja karena tidak bisa mengendalikan diri. Begitu banyak bentuk untuk pengendalian diri yang harus kita pelajari. Ada pengendalian diri amarah dari amarah, pengendalian diri dari hawa nafsu, dan pengendalian diri dari keinginan yang berlebihan.
Namun masih banyak manusia yang belum bisa mengendalikan keinginan diri, yang seringkali sudah di luar porsinya atau batas dirinya. Jadi dia tidak sanggup akan itu, tapi dia memaksakannya. Jadi semuanya itu kembali dan tergantung pada diri mereka masing-masing. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kita terus belajar tentang pentingnya kecerdasan emosional dan bagaimana caranya mengendalikan diri dalam setiap keadaan dan suasana. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.